sudah belajar tentang pengertian dan strukturnya. Sekarang kita belajar tentang kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Ciri-ciri atau kaidah kebahasaan teks deskripsi yang membedakan dengan teks yang lain antara lain adalah kalimat-kalimat yang ada di teks deskripsi berupa kalimat perincian, kemudian berupa kalimat serapan panca indera, ada sinonim, kata khusus, kata depan, kata rujukan, dan tanda baca atau ejaannya. Kita pelajari satu-satu. Yang pertama adalah kalimat perincian. Maksud kalimat perincian adalah kalimat penjelas untuk pernyataan sebelumnya yang masih dianggap umum. Contohnya seperti di gambar ini. Kalimatnya hanya singkat, kemudian dirinci. Yang bawah bisa dilihat. Di situ kalimatnya hanya tertera koral di Laut Karimun Jawa beraneka bentuk dan warna. Nah, di kalimat rincian di deskripsi biasanya dijabarkan, dijelaskan lagi seperti apa toh bentuknya, seperti apa toh warnanya. Contoh kalimat perinciannya ada di bawah. Contohnya di situ ada koral yang berbentuk bunga, berwarna krem dan merah muda. Di tengahnya ada bintik-bintik yang menyerupai benang sari, ada yang bergerigi, bercorak hijau dan biru. Nah, jadi lebih dirincikan lagi seperti apa bentuk dan warnanya. Untuk yang kedua, kaidah atau ciri kebahasaan teks deskripsi yang kedua adalah kalimat serapan panca indera. Maksudnya, kalimat yang menggunakan tanggapan dari suatu indera tertentu. Misalnya, menggunakan pendengaran, penglihatan, rabaan, atau perasaan. Contohnya, ada gambar Pantai Pink di Lombok. Ada yang sudah pernah ke sini? Kalau kita lihat gambarnya, kita bisa mendeskripsikan ada apa saja di Pantai Pink ini. Contohnya, Pantai Pink Lombok sangat indah dengan perpaduan warna pasir yang merah muda, warna biru di langit, dan pepohonan yang hijau. Itu artinya kita menggunakan penglihatan. Kita bisa melihat pasirnya warnanya pink, langitnya warna biru, dan pohon-pohonnya warnanya hijau. Selain itu, kita juga bisa menambahkan kalimat suasana yang syahdu dengan suara kicau burung menambah keasikan Pantai Pink. Itu juga berarti kita menggunakan indera pendengaran, suara burung, dan indera perasaan yaitu suasana. Nah, untuk ciri yang bahasa yang ketiga adalah sinonim atau persamaan kata. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna atau arti yang sama. Contohnya ada di tabel berikut ini. Kata baik bersinonim dengan kata tulus, ramah, penuh kasih. Kata indah bersinonim dengan elok, molek, permai, menakjubkan, dan kata kuat bersinonim dengan tangguh dan perkasa. Untuk ciri selanjutnya adalah kata khusus. Kata khusus adalah kata yang memiliki ruang lingkup lebih sempit. Lawan dari kata khusus adalah kata umum atau hipernim yang memiliki arti lebih luas. Contohnya ada di tabel berikut ini. Kata umumnya melihat, kata khususnya bisa melirik, melotot, memandang, menyaksikan, tergantung objeknya. Untuk ciri teks deskripsi yang selanjutnya adalah menggunakan kata depan atau preposisi. Kata depan ini adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau kalimat selanjutnya. Di sini ada 3 contoh kata depan, yaitu di, ke, dan dari. Contohnya ada di tabel berikut ini. Untuk selanjutnya adalah kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Ada beberapa macam jenis kata rujukan. Yang pertama, kata rujukan benda atau hal. Contohnya ini, itu. Rujukan tempat, di sini, di situ, di sana, atau rujukan orang, ku, mu, nya, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah ejaan atau tanda baca. Ketika menulis sebuah teks deskripsi, kita perlu memperhatikan ejaan dan tanda baca supaya teks deskripsi dapat tersaji dengan baik dan enak dibaca oleh orang lain. Untuk tanda baca, kita bisa memperhatikan penggunaan tanda titik, tanda koma, tanda titik 2, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru,
tanda petik, dan tanda kurung. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sedangkan untuk ejaan kita juga perlu memperhatikan kapan kita menulis huruf kapital atau huruf besar dan kapan kita memisah dan menggabungkan kalimat. Di sini Bu Nisa kasih contoh untuk penulisan huruf kapital. Huruf kapital biasanya ditulis saat huruf pertama dari sebuah kalimat atau huruf pertama dari nama orang, nama tempat. Kemudian untuk penulisan yang dipisah contohnya adalah penulisan kata depan di, ke, dari. Seperti ini contohnya. Penulisan kata depan di, ke, dan dari tidak boleh disambung dengan kalimat setelahnya. Jadi harus dipisah di spasi rumah, ke spasi sekolah, dan lain sebagainya. Contohnya ada di tabel ini. Baiklah, terima kasih. Sekian untuk pelajaran hari ini. Jangan lupa dicatat materinya supaya nanti kalian ingat. Dan nanti kita akan bahas lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.